Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky dari Marketing Accurate. Kali ini kita akan sama-sama mensimulasikan bagaimana cara input alur produksi manufaktur di perusahaan. Oke, jadi di Accurate Online ini ada fitur khusus manufaktur, yang mana fitur ini dibuat khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau fabrikasi. Nah, di fitur manufaktur ini kita bisa mencatat mulai dari standar biaya produksi atau standar cost, formula produksi atau BOM, sampai ke penyelesaian barang jadi. Nah, di fitur manufaktur ini ketika sudah melakukan proses produksi, kita juga nanti akan bisa melihat selisih varian atau selisih nilai dari standar cost ke actual cost. Oke. Nah, sebelum kita simulasikan cara inputnya, di sini saya sudah punya data Excel. Kita akan membuat produksi kue coklat lava dengan bahan baku tepung terigu, telur, dan gula putih. Oke, mari kita mulai simulasikan. Pertama kita akan mencatat standar biaya produksi atau standar cost. Nah, standar cost ini adalah estimasi biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku yang akan menjadi bahan produksi kue coklat lavanya. Oke, kita input, kita butuh gula putih dengan harga Rp500 per kilo. Oke, kita juga butuh telur Rp500 per kilo. Lalu kita butuh tepung Rp1.000 per kilo. Oke, sesuai data Excelnya. Lalu kita simpan. Nah, kita sudah punya standar cost untuk memproduksi. Oke, setelah itu kita catat formulanya atau BOM yang biasa kita sebut bill of material. Nah, kita akan produksi apa? Kita produksi kue coklat lava dengan kuantitas kita akan memproduksi sebanyak 4 piece. Oke. Nah, untuk memproduksi 4 piece kue coklat lava kita butuh apa aja? Nah, kita input bahan bakunya di sini. Kita butuh gula putih sebanyak setengah kilo. Oke. Kita juga butuh telur sebanyak setengah kilo. Kita juga butuh tepung sebanyak 1 kilo. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, kita sudah catat standar cost-nya, kita juga sudah punya BOM-nya. Baru untuk langkah selanjutnya kita catat rencana produksinya atau manufacture planning-nya. Oke, kita beri nama untuk rencananya produksi kue coklat lava. Kita tambahkan di sini. Nah, kita akan memproduksi sebanyak 4 piece. Kita lanjut. Oke, lalu kita simpan. Kita sudah punya manufacture planningnya. Setelah itu kita akan membuat SPK-nya atau surat perintah kerjanya. Nah, di sini ada tipe SPK yang ada di Accurate Online. Yang pertama, tipe rencana produksi, yaitu kalau kita mau membuat SPK berdasarkan rencana produksi yang sudah kita buat. Nah, lalu ada formula produksi apabila kita mau membuat SPK berdasarkan formula produksi yang sudah kita buat tanpa adanya rencana produksi. Lalu untuk yang ketiga kita ada membuat SPK berdasarkan produk, yaitu kalau kita membuat SPK tanpa ada rencana produksi dan formula produksi, karena memang sifatnya mungkin di perusahaan kita untuk produksi barang tertentu ini produksinya sangat jarang, mungkin hanya 1 tahun sekali ataupun 2 tahun sekali gitu. Sebagai contoh, kita akan membuat SPK berdasarkan rencana produksi. Lalu kita pilih rencana produksinya. Nah, ini kuantitasnya 4 ya. Oke. Lalu kita simpan. Nah, kita sudah catat SPK-nya.
Nah, sebelum kita melakukan pengambilan bahan baku, kita cek dulu bagaimana pemenuhan bahan bakunya. Kita refresh. Nah, di sini terlihat statusnya tersedia 0%. Coba kita klik. Nah, di sini untuk stoknya kita masih 0 ya kuantitinya. Tapi kita butuh setengah kilo gula putih, setengah kilo telur, dan setengah kilo tepung terigu. Nah, karena kita butuh pemenuhan bahan bakunya, kita bisa langsung pesan barangnya dari fitur pemenuhan bahan baku. Kita masukkan nama vendornya, kita langsung masuk ke pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian ini kita bisa langsung melakukan PO gitu. Kita masukkan dulu alamatnya. Kita melakukan PO gula putih setengah kilo, telur setengah kilo, dan tepung terigu 1 kilo. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita PO, kita masih ke menu pesanan pembelian. Lalu kita lanjut ke penerimaan barang. Kita akan terima barangnya dari vendor. Oke, kita ambil, kita isi nomor fakturnya, lalu kita ambil dari pesanan atau PO yang sudah kita buat, lalu lanjut. Nah, lalu kita akan terima barangnya. Oke, setelah itu masih di modul pembelian, kita masuk ke faktur. Kita mendapatkan tagihan dari vendor, kita isi vendornya, kita isi nomor fakturnya, lalu kita ambil dari penerimaan atau dari barang yang sudah kita terima. Oke, setelah itu kita input harganya, harga tagihannya. Nah, kita kan tadi sudah catat standar cost dari masing-masing bahan baku. Ternyata ketika kita melakukan pembelian di vendor, ada kenaikan harga misalnya gitu. Di gula putih yang sudah kita catat di standar cost itu 500, ternyata ketika beli di toko agen atau toko kuenya harganya Rp600. Maka kita akan catat di sini harganya itu Rp600. Oke, lalu kita lanjut. Nah, di harga telur tidak mengalami kenaikan, sama ya, Rp500 juga. Kita lanjut. Nah, di tepung terigu juga tidak mengalami perubahan harga, kita isi Rp1.000. Lalu kita lanjut. Nah, setelah itu kita simpan. Oke, lalu kita cek lagi untuk pemenuhan bahan bakunya, kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat statusnya tersedia, prosesnya 100% gitu ya, karena kita sudah melakukan pembelian bahan bakunya. Setelah kita cek pemenuhan bahan bakunya, kita lanjut lagi ke pengambilan bahan baku. Kita sudah beli bahan bakunya, lalu bahan baku tersebut akan diambil oleh tim produksi dari gudang. Oke, kita ambil, lalu kita klik ambil dari bahan baku belum diambil. Nah, di sini kita tinggal centang saja. Kalaupun orang gudang misalnya tidak mengambil semua bahan bakunya sekaligus, kita bisa uncentang. Tapi sebagai contoh kita akan anggap saja orang produksinya mengambil semua bahan bakunya sekaligus. Lalu kita simpan. Oke, kita sudah ambil bahan bakunya. Nah, lalu kita akan cek lagi di monitor perintah kerja. Nah, di sini akan terlihat ya kalau produksi yang sedang berjalan ini masih dalam proses, dengan progresnya masih 30%. Lalu kita lanjut. Nah, kita anggap produksinya sudah selesai. Nah, kita masukkan nomor perintah kerjanya, masukkan barang jadinya. Nah, kita bisa langsung input jumlah barang jadinya di sini. Kita ternyata selama masa produksi barang jadinya ini perusahaan mengalami contoh mati listrik ya.
yang menjadi kendala perusahaan. Yang harusnya kita bisa langsung produksi sebanyak 4 piece, ternyata kita baru bisa untuk memproduksi 2 piece kue coklat. Nah, kita bisa lanjut lalu kita simpan. Nah, kita balik lagi ke monitor perintah kerjanya, lalu kita refresh. Nah, ini progresnya akan otomatis bertambah ya, dari 30% menjadi 65%. Nah, singkat cerita, ternyata lampunya atau listriknya sudah nyala kembali. Kita bisa lakukan lanjut produksinya. Nah, masukkan kue coklat lavanya, dia akan otomatis menampilkan kuantitas sisa yang harus kita produksi. Lalu kita lanjut, lalu kita simpan. Nah, kita balik lagi ke monitor perintah kerjanya. Nah, kita refresh. Nah, sini akan otomatis statusnya berpindah ya, sudah selesai diproduksi sebanyak 4 piece gitu. Kita sudah selesai melakukan proses produksi kue coklat lavanya. Kita akan mengecek histori perintah kerjanya. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada keterangannya kalau kita melakukan pengambilan barang di tanggal sekian, gula putih, telur dan tepung terigu beserta kuantitinya. Nah, kita juga melakukan finish good 2 kali ya, karena di penyelesaian produksi pertama itu kita ada kendala, jadi kita baru bisa produksi 2 piece. Lalu di tahap kedua kita melakukan penyelesaian produksi lagi sebanyak 2 piece. Nah, ini bisa kita lihat di fitur histori perintah kerja gitu. Selanjutnya kita bisa cek apa lagi? Kita bisa cek di laporannya. Nah, di manufaktur ini kita ada laporan manufaktur yang bisa kita cek di rincian perintah kerjanya. Oke. Nah, di sini akan tampil gitu. Mulai dari bahan bakunya, kuantitasnya kita di standar costnya berapa, realnya berapa, lalu untuk total harga standarnya berapa, dan biaya realnya juga berapa. Dan di sini juga akan otomatis muncul selisihnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pencatatan standar cost senilai 250 untuk gula putih. Ternyata ketika pembelian di toko agen atau toko kuenya, harganya berbeda, mengalami kenaikan sebanyak Rp50 menjadi 300. Maka di sini juga akan muncul selisih nilai bahan bakunya. Selain itu, kita juga bisa cek di laporan ini ada total harga standar yang sudah kita buat tadi 1.500. Setelah itu karena kita mengalami perubahan harga di bagian gula putih, total aktualnya menjadi 1.550 dan selisihnya menjadi Rp50 gitu. Kurang lebih selain kita bisa cek laporan itu, kita bisa cek laporan manufaktur yang lainnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan laporan yang ingin kita lihat. Nah, untuk proses cara pencatatan alur manufaktur atau produksi di Accurate Online kurang lebih seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.